Om Swastiastu, Semeton. Saya mau bercerita tentang kelahiran Selasa Kliwon. Kelahiran ini, Selasa uripnya 3, Kliwon uripnya 8, jadinya Neptunya jumlahnya 11, kelahiran dengan Neptu 11, banyak memiliki keberuntungannya selama mau berusaha dan melihat peluang bisnis. Orang-orang yang memiliki Neptu 11 sangat mudah mencapai kejayaannya, sangat mudah mencapai keberuntungannya. Selama mereka tahu tentang fluktuasi, naik turunnya rezekinya, harus mengetahui tambal sulamnya, sebab kelahiran Neptu 11 hanya sedikit memiliki lubang borosnya. Yang sangat perlu diketahui Pal Srigati naik turun rezekinya, lihat kolom kelahirannya, umurnya harus menutupinya. Kalau tidak mengetahuinya, biasanya rezekinya tertutup, padahal kelahirannya memiliki rezeki yang berlimpah karena tidak memperdulikan kelahirannya. Kelahiran Selasa Kliwon dipengaruhi oleh bintang. Depat mempunyai kepribadian yang lemah lembut, ramah tamah, supel di dalam pergaulannya, pintar menyusun kata-kata, sehingga dapat menyenangkan pendengarnya, murah hati pada yang cocok dengan dirinya. Kadang-kadang menjadi keras hati, serta tidak mudah percaya sama orang lain, suka mengkoreksi kesalahan orang lain, sehingga sering dihinggapi pikiran yang keruh, dan sayangnya memiliki kesenangan perjudian. Jodohnya yang cocok dengan kelahiran Selasa Umanis dan Jumat Umanis. Pastikan kalau menikah, harus menemukan jodohnya dengan kelahiran Selasa Legi atau Umanis, atau Jumat Legi atau Umanis, agar tidak berantem terus. Kalau tidak menemukan jodohnya, rezeki yang dimiliki selama hidupnya makan musnah hilang, akan habis untuk main judi. Dan kalau tidak menemukan jodohnya, di saatnya bangkrut, akan ditinggalkan oleh pasangannya, anak-anaknya pun akan memusuhinya juga. Disinilah sangat peran utama menemukan jodohnya agar langgang, tidak kawin cerai di dalam hidupnya. Sekarang perhatikan kolom-kolomnya. Kalau Neptu 1, itu adalah keruntuhannya, harus ditutup sebelum terjadi kejatuhannya, agar rezekinya tidak berpengaruh di dalam perjalanannya, mengais rezeki. Yang memiliki Neptu 11, ini biasanya dari lahir yang memiliki Neptu 11 itu sudah murah rezeki, sehingga orang tuanya tidak susah untuk mengurusnya. Dari 0 tahun sampai umur 12 tahun, orang tuanya banyak rezeki. Maka kalau rezeki itu datangnya dari anak istrinya, suami hanya memiliki satu saja, sisanya milik anak istrinya. begitu berumur 7 sampai 12 tahun. Di saat Neptunya 2, dari umur 13 tahun sampai 24 tahun, rezekinya biasa-biasa saja. Kalau orang tuanya membayar hutang-hutang kutukan kelahirannya, rezekinya akan lancar tanpa putus-putus. Dengan catatan yang bersangkutan harus cerdas dan jujur melakukan pekerjaannya. Nah, setelah dia mengalami keruntuhan umur 25-30, dia yang dapatkan rezekinya kaya dia nih. Kalau di sini dia sombong, angkuh, egol, tidak ingat keluhuran, begitu dia jatuh terperosok. Nah, setelah dia umur 31-36, jatuh dia. Kalau di sini dia sudah mengimbangi, ini akan untuk 21 ini dan 2. Dari umur 31, 36, 37, 42, 43, 48 akan menutupi yang ini. Kalau di sini dia sudah berbuat melakukan menutup untuk kekurangannya selama sekian tahun. Istilahnya jalan yang akan rusak waktu dia punya, dia infrastruktur dulu bagus kan dulu sebelumnya. Begitu dia rusak, jadinya dia masih bisa jalan, tidak mengalami keterpurukan dia di sini. Setelah dia berumur 32 tahun. Nah, setelah dia berumur 54 tahun lagi dia naik. Setelah dia berumur 55-60 lagi jatuh. Nah, ini yang satu-satunya adalah harus melakukan penebusan-penyuciannya sang Tuhan mana untuk mengimbangi sampai orang mati. Setelah dia berumur 61-66, dia memiliki umur sampai 66 tahun.
terakhir rezekinya setelah dia berumur 67 udah habis rezekinya. Kalau dia punya rezeki ditunjang oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya memiliki juga sabtawara, pancawara, kelahiran. Kalau dia punya umur, kalau dia masih punya umur, ditunjang oleh suaminya atau istrinya menunjang uripnya biar dia lebih panjang. Janganlah mati sebelum uripnya tiba. Misalnya ini uripnya 66 tahun, mati dia umur 42 tahun, berarti sekian tahun sisanya tersesat. Rohnya tersesat, walaupun sudah diapain mengumpul dan sebagainya, tetap tersesat. Nanti akan diadili di alam sana setelah dia sesuai jatuh uripnya selesai, baru diadili. Kalau dia lewat itu bagus, berarti dia harus melakukan pembersihan, perebusan masih di alam sekalian, di alam bumi. Kalau dia sudah mati tidak bisa melakukan perebusan, harus orang hidup yang melakukan perbuatan. Karena orang mati tidak bisa berbuat, hanya dihukum. Itu yang saya sampaikan dengan Neptu 11. Oke, sebentar. Kalau memiliki Neptu 11, sebaiknya sebagai pedagang atau sebagai pembisnis, berusaha dari dirinya sendiri agar memiliki perubahan di dalam hidupnya. Kalau sebagai pegawai atau sebagai kuli, rezekinya didapat oleh yang mengajaknya bekerja. Neptu 11, mantap sebagai pengusaha. Kalau tidak mau mengimbangi, sang jiwatmanya dengan sang paratma atmanya sebelum habisnya rejeki di dalam kelahirannya. Kalau setelah berumur 66 tahun mereka akan mengalami sakit-sakitan, bahkan setelah 5 tahun sampai 10 tahun kemudian bisa menemui ajalnya. Neptu 11, rezekinya habis pada saat mereka berumur 66 tahun, biasanya habis rejeki, habis umurnya. Untuk mengatasi itu semua, harus berbuat sebelum uripnya habis, agar bisa panjang umur dan langgeng bersama anak istrinya, dan di saat rezekinya habis ditopang oleh anaknya. Demikian saya sampaikan kelahiran Selasa Kliwon berdasarkan sastranya dan neptu kelahiran Palse Gatinya, agar bisa digunakan sebagai pedoman hidupnya dan bisa digunakan menjalani hidup supaya tidak menyesalinya. Mati, sujih, hidup sudah ditentukan oleh garis kelahirannya.